Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Analisa Sistem Penjualan Optik Mandiri Cikampek. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Di antaranya ada saya sendiri, Nur Syahidatus Solihah dengan NIM 11210059. Yang kedua ada Pipit Napianti dengan NIM 11210197. Yang ketiga ada Teti Nur Hayati dengan NIM 11210051. Baik, langsung saja pada pemaparan materi. Dewasa ini perkembangan optik di Indonesia begitu berkembang dengan cepat dan bahkan menjadi salah satu tren bagi masyarakat Indonesia pada saat ini. Berawal dari kepedulian dalam rangka membantu pemerintah di dalam pelayanan kesehatan mata, maka didirikanlah sebuah optik mandiri Cikampek. Sistem penjualan di tengah era digital yang saat ini semakin berkembang merupakan peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan strategi bisnis. Sejatinya teknologi bukanlah hal yang membuat bingung, justru teknologi dibuat untuk membantu serta untuk mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya dalam melakukan kegiatan pembukuan dengan menggunakan komputer atau aplikasi keuangan pada komputer, dan masih banyak lainnya. Informasi memang menjadi sebuah unsur penentu dalam pengambilan keputusan, baik itu informasi secara tertulis, informasi lisan, informasi gambar, maupun informasi pendukung lainnya. Oleh karena itu, sistem informasi penjualan hendaknya selalu dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan semua hal di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah tersebut dengan mengangkat judul Analisa Sistem Penjualan pada Optik Mandiri Cikampek. Adapun maksud dan tujuan penulisan diantaranya yang pertama, untuk mengetahui penjualan produk pada optik mandiri. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan akuntansi pada optik mandiri. Yang ketiga, untuk menambah ilmu dan wawasan. Yang keempat, untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat selama belajar di Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi semester 3 di Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam kegiatan penelitian, penulis mengumpulkan data melalui cara yang pertama wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Andi Suhandi, AMD RO, sebagai pemilik optik mandiri dan Nana Novana sebagai salah satu karyawati, sehingga penulis bisa mengetahui sistem apa saja yang berjalan, serta kebutuhan apa saja yang digunakan dalam penerapan sistem penjualan. Yang kedua, pengamatan. Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke optik mandiri terhadap kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang diambil. Hasil dari pengamatan tersebut langsung dicatat oleh penulis, dan dari hasil observasi ini dapat diketahui permasalahan serta bagaimana cara mengatasinya. Kemudian landasan teori pada penulisan ini, yaitu sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi untuk mendukung fungsi suatu sistem organisasi dengan kegiatan strategi untuk dapat menyediakan laporan-laporan informasi keuangan yang diperlukan oleh perusahaan. Baik, kemudian peralatan pendukung yang kami gunakan dalam penelitian ini diantaranya UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Kemudian activity diagram atau diagram aktivitas menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang dimulai dari login sampai logout. Aktivitas diagram ini menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Baik, saya Teti Nur Hayati akan menjelaskan dan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai optik. Optik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kacamata dan merupakan sebuah pelayanan jasa
yang berkaitan dengan aktivitas pemeriksaan mata seperti mengukur atau mencocokkan lensa, disertai penyediaan alat-alat yang berkaitan dengan kesehatan mata. Tentunya di era ini kacamata juga menjadi sebuah pendukung penampilan, bahkan menjadi tren di mana banyak orang yang ingin tampil lebih modis dan salah satunya dengan menggunakan alat pendukung yang menunjang penampilan, yakni menggunakan frame kacamata sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan. Untuk selanjutnya, sejarah optik mandiri. Optik Mandiri Cikampek berdiri pada tahun 1998 dan mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana saat ini Optik Mandiri Cikampek memiliki beberapa cabang, yakni di Kosambi dan di Telaga Sari. Namun hingga saat ini belum ada pergantian kepemimpinan, namun memiliki penerus inti yaitu Bapak Rifki Ginanjar yang siap bertanggung jawab di optik-optik cabang. Optik Mandiri yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 15 Sukaseri, Kota Baru, Cikampek, dalam bidang pelayanan kesehatan mata dan penjualan kacamata dengan pemilik yaitu Bapak Andi Suhandi AFD RO. Untuk kemudian selanjutnya struktur organisasi Optik Mandiri, yaitu ada pendiri sekaligus pemilik Bapak Andi Suhandi AMD RO, kemudian ada ketua cabang Bapak Rifki Ginanjar, kemudian ada pegawai RO yaitu Bapak Dahlan, kemudian pelayanan customer yaitu Mbak Nana Noviana. Untuk selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, prosedur pemeriksaan dan pemesanan barang. Kemudian yang kedua, prosedur pengambilan barang dan pembayaran. Dan yang terakhir, prosedur pelaporan. Baik, untuk selanjutnya, diagram activity. Dalam diagram activity pada Optik Mandiri Cikampek, customer memilih frame kacamata atau lensa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kemudian, customer melakukan aktivitas pemeriksaan mata oleh pegawai RO. Kemudian, pegawai RO mencatat hasil pemeriksaan, kemudian menyerahkan nota pemeriksaan kepada pelayanan customer. Lalu, pelayanan customer membuatkan nota 3 rangkap. Nota yang berwarna merah diserahkan kepada customer, sedangkan nota yang berwarna putih dan kuning disimpan untuk perusahaan. Kemudian, customer membayar dengan nominal yang sudah ditentukan, atau bisa pula membayar DP, dan sisa pembayarannya dilakukan setelah kacamata selesai dibuat. Perkenalkan, nama saya Pipit Napianti dengan NIM 112100197. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama, ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan semua bentuk dokumen masukan, baik yang bersumber dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar organisasi perusahaan, yang mana dokumen itu akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang kedua, ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen perusahaan yang berupa dokumen-dokumen yang dapat menunjang kegiatan manajemen serta merupakan hasil dari laporan dan pencatatan. Berikut contoh dokumen masukan. Adapun contoh dokumen keluaran. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Yang pertama yang dibahas yaitu permasalahan pokok. 1. Semua proses yang ada pada Optik Mandiri ini masih menggunakan sistem manual untuk laporan itu sendiri. Optik Mandiri sudah menggunakan komputer, tetapi hanya menggunakan mikroskop Office seperti mikroskop Excel. Yang kedua, sistem penyimpanan dokumen dan file pada Optik Mandiri ini masih kurang baik, sehingga menyebabkan beberapa dokumen yang hilang ataupun rusak. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. 1. Dengan menggunakan aplikasi ataupun sistem pemrograman agar pengecekan data lebih cepat dan akurat, sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan arus informasi. Yang kedua, membuat file backup penyimpanan pada file atau dokumen komputer, sehingga memudahkan pencarian data dan meminimalisir terjadinya data hilang ataupun rusak. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan.
Kesimpulan sini yaitu kegiatan transaksi dan pencatatan yang kami analisa pada Optik Mandiri Cikampek ini sebagian besar masih dicatat secara manual, sehingga memungkinkan kwitansi tertumpuk atau data transaksi rusak ataupun hilang, serta memakan waktu yang cukup lama dalam pencarian data dengan bentuk berkas manual. Oleh karena itu, waktu menjadi tidak efisien karena belum mempunyai program khusus dalam penyimpanan data maupun transaksi penjualan yang tujuannya untuk meminimalisir data hilang ataupun rusak. Selanjutnya ada saran. Yang pertama yaitu dengan menggunakan beberapa program akuntansi keuangan sehingga memudahkan dalam pencarian transaksi tertentu atau data yang telah diinputkan dan mengetahui performa bisnis serta informasi data lebih akurat. Yang kedua, membuat file backup penyimpanan data komputer sehingga memudahkan pencarian data dan waktu yang dibutuhkan dalam pencarian sehingga penggunaan waktu menjadi lebih efisien. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.